lanjutkan bagian yang B, yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, tekanannya akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Nah, ini yang paling penting, intinya adalah sama besar ya. Jadi tekanannya nanti nilainya itu akan sama besar. Salah satu contoh benda penerapan hukum Pascal adalah dongkrak hidrolik. Nah, ini gambarnya dongkrak hidrolik. Jadi di gambar ini ada dua jenis penampang. Ini satu penampang yang besar, itu kita misalkan penampang 1. Lalu ini ada penampang yang kecil. Ini kita misalkan penampang kedua. Jadi berdasarkan hukum Pascal ini bahwa tekanannya akan selalu sama besar. Berarti berlaku P1 sama dengan P2. Walaupun penampang 1 lebih besar dibandingkan penampang 2, itu tidak jadi masalah. Berdasarkan hukum Pascal. Oke, sekarang kita jabarkan. Rumus P itu adalah F per A ya. Ingat rumus dasarnya. Karena ini di penampang 1, maka ini kita tambahkan F1 per A1. Sama dengan P2. Berarti di penampang yang kedua, rumusnya adalah F2 per A2. Oke, ini rumus yang berlaku untuk hukum Pascal. Namun seandainya F tidak diketahui, kita bisa ulang lagi jabar ya. Seperti rumus yang kemarin, yaitu M dikali A. Kita bisa hitung F-nya dulu dari rumus ini. Lalu A-nya. Nah, ini hidrolik ini sebenarnya penampang yang di sini ini adalah berbentuk lingkaran, yang di sini juga sesungguhnya berbentuk lingkaran. Jadi A, ini kan A sama dengan luas. Berarti kita harus mencarinya dengan rumus luas lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Rumusnya adalah V dikali R dikali R. R ini adalah jari-jari ya. Rumus ini digunakan jika yang diketahui nanti adalah jari-jarinya. Oke. Lalu bagaimana jika ternyata yang diketahui bukan jari-jari tapi diameter? Nah, jika diameter maka rumus luasnya menjadi 1/4 dikali V dikali diameter dikali diameter. Nah, D ini adalah diameter. Jadi tergantung apa yang diketahui di soalnya. Ini keterangan dari rumus Pascal tadi masing-masing ya. F1 itu adalah gaya di penghisap 1. Ini tergantung kita mau menentukan yang mana penghisap 1, yang besar atau yang kecil. Bisa saja ya, tidak jadi masalah. F2 itu gaya di penghisap 2. Lalu A1 itu luas penampang di penghisap 1. A2 itu luas penampang di penghisap yang 2. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa saja rupanya alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal? Jadi ada beberapa ya. Yang pertama itu dongkrak hidrolik. Jadi dongkrak ini diperlukan kalau kita mengganti ban roda mobil yang kempes. Nah, kalau kita angkat itu tidak akan terangkat. Secara kan mobil itu masanya sangat berat, bahkan sampai ribuan ton. Jadi, digunakanlah dongkrak hidrolik untuk meringankan sehingga ban mobil itu bisa terangkat dan diganti. Jadi, prinsip kerjanya saat dongkrak ditekan, penghisap kecil itu menekan cairan yang ada di dalam reservoir. Selanjutnya, tekanan itu akan diteruskan ke segala penghisap yang besar sehingga mobil itu dapat terangkat. Lalu yang kedua, yang menggunakan prinsip hukum Pascal adalah mesin hidrolik pengangkat mobil ya. Kalau ini tadi dongkrak, ini hanya meninggikan bannya saja. Lalu ini mesin hidrolik pengangkat mobil, ini memang yang mengangkat mobilnya ya. Jadi prinsip kerjanya, udara yang bertekanan tinggi dimampatkan atau ditekan di atas permukaan minyak. Nah, udara yang mampat inilah yang akan meneruskan tekanan ke bagian bawah penghisap yang mengangkat mobil, sehingga mobil yang masanya 1 atau 2 ton dapat diangkat dengan mudah. Selanjutnya, yang ketiga adalah kempa hidrolik.
Fungsi gempa hidrolik ini itu mengepres kertas atau kapas, memeras air buah-buahan atau minyak dari biji-bijian, membuat lubang pada lempeng baja, membuat pahatan logam timbul, dan mengangkat beban yang berat. Lalu yang keempat ada elevator hidrolik dan ada rem hidrolik. Nah, nanti kamu bisa cari yang lainnya lagi ya. Atau kalau kamu bingung dengan alat-alat ini, kamu bisa lihat di internet seperti apa gambarnya dan seperti apa cara menjalankannya.